رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم واعزنا على طلب الحلم وسهل لنا ابواب فضلك وفضائل رحمتك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومتنا باسراره واعاد علينا بركاته في الدارين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala, saya lanjutkan yang kelas saya aja ya, kalau nggak dengerin ya. Waqala Sayyidi Ali Al-Khawas, waqala dan berkata Sayyidi Ali Al-Khawas, man siapa saja, nomor 19 ya. Man siapa saja akala yang memakan al-harama barang haram wa atolla dan memanjangkan al-ibadata ibadah kalhamami bahwa maka ia alladzi raqada yang telah apa itu mengerami itu apa? Mengerami ala bidin pada telurnya fasidin yang rusak bahwa maka ia ayat abu merasakan berat nafsahu dirinya fitulil makomi karena lamanya menempati sumala yafruhu kemudian ia tidak akan mendapatkan syai'an apapun bal yakhruju tetapi yang keluar madiron hanyalah telur busuk wa min mafasidi aklil harami di antara kerusakan sebab makanan haram efek dampak lah di antara dampak negatif makanan haram istihalatuhu makanan itu berubah menjadi naron api enggak bermanfaat pada tubuh tapi malah menjadikan api. Fayudhibu maka bisa menghilangkan syajiatal fikri apa itu kecerdasan otak waladzata dzikri dan nikmatnya zikir wa yuhriqo dan bisa menyebabkan terbakarnya nabata ikhlasin niyati terbakarnya tumbuhnya niat ikhlas wa yu'mi dan membutakan al-basirata penglihatan wa yudlim dan menggelapkan al-basara
penglihatan sama aja itu menggelapkan. Wa yuhinu dan melemahkan al-bada dina agama, wal badana dan badan, wal akla dan akal, wal akla dan akal. Wa yurithu dan menjadikan, wa yurithu dan menjadikan al-ghaflata lalai, lupa, wan nisyana dan lupa, wa yamna'u dan menjadikan menghalangi menghalangi min dawqanil hukmi hikami min dawqanil hikami teguhnya hikmah, wal ma'arifi dan ma'rifat, wa atola dan memanjangkan, wa atola dan memanjangkan, fidzalika dalam apa tadi, hilangnya teguhnya hikmah, wabil jumlati dan secara keseluruhan, fajami'ul ma'asi maka semua maksiat, allati yaf'aluha yang telah dilakukan al-abdu oleh seorang hamba, innama sababuha sesungguhnya penyebabnya, innama sababuha sesungguhnya penyebabnya, aklul harami yaitu memakan yang haram, aklul harami yaitu memakan yang haram. Faman akala maka siapa saja akala yang memakan al harama haram, hal yang haram, wa talaba dan menginginkan ayyamila amal atau ata ketaatan, faqat roma maka ia menuju al-mahala kekosongan, faqat roma maka ia menuju al-mahala kekosongan. Ini menerangkan tentang apa? Menghindari makanan haram karena dampaknya sangat banyak sekali. Sebelumnya diterangkan untuk menghindari apa? Menghindari sifat riya, karena sifat riya bisa menghilangkan amal. Bisa menghilangkan amal, di mana sifat riya itu sulit kita deteksi. Jangan-jangan ini memang riya ini atau ikhlas, kan nggak jelas itu. Coba kalau kita berzikir, ketika kita berzikir datang seorang yang kita hormati, kamu masih berzikir, ada kemungkinan ini apa? Riya. Kata beliau siapa? Abul Hasan Asyadzili, hentikanlah zikir itu agar kamu bisa terhindar dari riya. Ketika datang kamu masih berzikir. Atau ketika kamu ngobrol dengan teman kamu, ada orang yang datang, orang yang kamu hormati datang mendatangimu, ketika kamu datang bersikap apa? Diam seperti orang khusyuk, justru itu malah jadi riya. Maka seharusnya apa? Teruskan percakapan dengan teman kamu, jangan hiraukan siapa yang datang. Itu caranya biar tidak mengatasi agar tidak riya. Karena apa? Riya seperti ini namanya apa? Riya yang halus, bahkan siapapun tak bisa mendeteksi
tak bisa merasakan. Nah, ada cerita gini malah. Sebagian para ulama itu ketika dia sholat jamaah terus, jamaah dilakuin terus selama berapa? Selama 20 tahun. 20 tahun jamaah di depan terus. Ada suatu kali, kalau nggak salah 40 tahun ya, 40 tahun dilakuin selama jamaah terus. Ada suatu waktu dia melakukan sholat tanpa jamaah. Akhirnya dia sholat aja. Setelah sholat dia merasa malu. Dia berada di shaf yang terakhir, padahal biasanya berada di shaf yang awal. Tapi di ada satu waktu sholat maghrib kalau nggak salah, dia berada di shaf terakhir. Setelah sholat dia ngomong, ya Allah, kenapa ketika saya sholat di belakang berada di shaf akhir kok saya merasakan malu? Walaupun setiap hari setiap hari pasti sholat berada di shaf awal. Ya Allah, berarti kalau sifat ini malu, berarti selama ini 40 tahun saya lakuin sholat berjamaah adalah apa? Na'udzubil. Cerita para ulama sufi itu. Bayangkan 40 tahun sholat berada di shaf awal, nggak merasakan, tiba-tiba dia ada udzur, ada apa, dia ketinggalan, setelah ketinggalan malah dia sholat berada di akhir, hatinya merasa apa? Malu. Berarti malunya itu bukan karena Allah, tapi malunya karena manusia. Itu riya. Berarti selama ini yang ia lakuin di shaf awal adalah riya. Sulit bukan? Makanya kamu harus belajar terus-menerus. Kita hanya berusaha mempelajari ilmu itu agar kita terhindar dari talbis riya yang seperti ini. Ya, naudzubillah lah, 40 tahun ya Allah, aku gak bisa bayangin. Umur kita aja belum sampai. Dia udah mengatakan kayak gitu. Ya Allah, semoga kita dihindarkan dari riya. Ada lagi cerita siapa? Cerita Abu Bakar. Ini riya ya. Pokoknya cara mentasfiyatul qulub, cara menjernihkan hati kita. Pertama kita harus menghilangkan unsur-unsur riya. Ya. Yang kedua kita harus apa? Tidak memakan barang haram. Karena memakan barang haram akan menjadikan kita malas. Makanya jika kamu semua malas ngaji, malas beraktivitas, malas sholat, malas ibadah, teliti, jangan-jangan memakan barang haram. Na'udzubil. Barang haram itu banyak sekali. Bisa jadi haramnya karena didapat dari perjudian, dari menipu, dari apa? Dari meminta-minta yang tidak hak. Bisa jadi makanannya sendiri yang haram, ada unsur babi. Ayo. Makanya saya itu ada siapa? Bayi Abdul Kafabi Mahrus itu kalau di Jakarta, saya kan biasa sering Lirboy ya. Bayi Abdul Kafabi Mahrus itu putra dari Kiai Haji Mahrus Ali Lirboy. Sering kalau di Jakarta saya suka sering ngikutin. Beliau kalau makan itu nggak mau, kalau makanan hotel itu nggak mau. Beliau berusaha makanan di luar. Bahkan kalau ada pegawainya ditanya, Pak, ini ada unsur babi nggak? Gitu. Saking hati-hatinya, saking hati-hati beliau. Di hotel itu malah nyarinya apa? Yang warteg, makanan warteg. Terus makanan apa? Nasi goreng di pinggir jalan itu, yang harga berapa? 10 ribuan. Saya pernah ngikutin ya. Hati-hati betul beliau. Apalagi makanan hotel. Kalau saya lahap terus, kalau saya lebih sulit menurut beliau itu. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Kita harus hati-hati dalam makanan. Jangan-jangan makanan yang kita makan itu apa? Haram. Ada cerita lagi siapa? Bolak-balik saya utarakan Abu Bakar itu ketika memakan pasti nanya kepada pembantunya, kepada budaknya, makanan ini dapat dari mana? Pasti ditanya terus. Makanan ini halal apa enggak? Pasti ditanya terus. Ketika pernah suatu waktu ia memakan, pada waktu dia saking laparnya, akhirnya dimakanlah apa itu? Makanan
dari pembantunya itu tanpa menanyakan dari mana makanan tersebut. Setelah itu dia makan dengan lahapnya. Ketika itu berhenti karena ditanya sama pembantunya, ya sayyidi tuanku, mengapa kok tidak menanyakan makanan itu dapat dari mana? Biasanya kok ditanyakan. Akhirnya dijawab oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, "Emang kenapa aku berhenti ya? Emang kenapa? Saya makan kayak gini kok kamu tanya seperti itu. Emang kenapa? Makanannya dapat dari mana?" Akhirnya kan gitu, Sayyidina Abu Bakar langsung ngomong kayak gitu. Dijawab, "Itu tuanku, saya tadi itu pernah meramal sesuatu pada seseorang, tapi kok hasil maksudnya, hasil tujuannya, setelah itu saya dikasih uang, saya buat beli makanan ini, akhirnya dilepek semua yang ada di mulut. Seketika itu dilepek, terus yang sudah dimakan berusaha dikeluarin dengan cara memasukkan tangannya di tenggorokan sama Sayyidina Abu Bakar. Selama yang bisa dikeluarin, kok nggak bisa? Tapi ternyata tidak bisa semuanya dikeluar. Dan akhirnya beliau tobat dan istighfar. Itu sulitnya Pak, menjaga makanan halal untuk tidak memakan makanan haram. Ya. Karena Pak, makanan haram bisa menghilangkan kecerdasan. Makanan haram bagi orang yang selalu beribadah hanya menjadikan apa? Seperti burung yang mengengkrami telurnya, tapi telurnya itu busuk, diengkrami terus bertahun-tahun ternyata busuk. Itu seperti hanya orang beribadah tapi makanannya alhamdulillah ya. Dan menghilangkan kenikmatan dzikir, dan menghilangkan kenikmatan niat, dan melemahkan agama kita, badan kita, akal kita, menjadikan lupa. Kalau kamu ngapalin nggak hafal-hafal, ngapalin Quran Yasin aja nggak hafal-hafal, Yasin gitu aja nggak hafal, kebangetan gitu. Itu bisa jadi makanannya Tapi sekali lagi saya tekankan, seperti ini, mengkaji seperti ini itu apa? Untuk mengoreksi diri sendiri. Jangan pernah mengoreksi diri orang lain, karena akan menjadi marah. Dan ketika marah, ya kamu berarti zalim pada dia. Maka koreksi diri sendiri dengan mengkaji kitab-kitab ini. Kalau mengoreksi diri sendiri aja banyak kesalahan, ya kan? Apalagi mengoreksi orang lain, banyak salah. Kesalahan diri sendiri itu apa? Segede gajah itu tak terlihat. Kesalahan orang sebintik titik aja terlihat. Maka jangan sampai mengoreksi kesalahan orang lain. Itu ya. Terus tambihun. Tambihun, pengingat. Wajib alaman pada orang akala yang memakan syai'an sesuatu, summa wajada, kemudian ia menemukan ba'dahu, setelah makan, alamatan tanda min alamatil harami, dari tanda-tanda keharaman, ayyahuda, yaitu dia mengambilnya fil qoi, dengan cara memuntahkan, bisa kamu. Allah karim, sulitnya ya. In angkanahu, jika memungkinkan, wa illa, dan jika tidak, akhadha, maka ia mengambil fit taubati, dalam ketaubatan, wal istighfari, dan istighfar, kayak Sayyidina Abu Bakar tadi. Maka siapa saja setelah dia makan menemukan tanda-tanda yang dimakan itu adalah haram, segera dia memuntahkan jika bisa. Apabila tidak bisa, istighfar, taubat, tiada kamu ulangi lagi. Karena seperti itu. Allah karim, sulit ya. Wa minal alamati, di antara tanda-tanda haram, ayakuna lisyar'i, yaitu syariat, ala dzalika ta'ami, pada makanan itu, i'tiradun, ada bertentangan,
min haitsu wad'il yad, yaitu dalam peletakannya, min haitsu wad'il yad, dalam peletakannya, wa minha, contoh kayak gini, sederhana banget kayak gini ya, uang parkir lah, uang parkir di Indomaret. Uang parkir di Indomaret itu kamu mengasihnya dalam kategori ikhlas apa terpaksa. Di Indomaret itu kan tidak diberlakukan parkir kan? Tapi rata-rata orang itu meminta 2.000, 1.000, 2.000, 1.000. Padahal kalau toh kita bebankan untuk menjaga sepeda motor kita atau mobil kita, mereka juga ketika hilang pasti tidak mau tanggung jawab. Karena apa? Uang 1.000 untuk menjaga motor atau barang kita yang dijaga oleh tukang parkir itu juga tidak seimbang. Repot kan? Kamu mengasihnya terpaksa apa? Ikhlas coba. Rata-rata nggak terpaksa. Makanya kamu jadi santri, kasihlah dia, bukan dalam kategori apa? Menjaga barang, tapi kategori dia meminta. Kalau kamu memikirkan kategori menjaga barang kamu, gak akan ketemu, pasti kamu gak ikhlas. Karena memang diberlakukan di Indomaret itu apa? Tidak boleh ada parkir. Kalau bahaya lagi apa? Kalau kamu ngasihnya tidak ikhlas, dia dibawa pulang, dibuat makan sama anak istrinya, menjadi barang apa? Barang A. Maka kasihlah ia bukan dalam kategori menjaga barang kamu, tapi apa? Meminta. Kasihan banget anak istrinya diberi makan dengan hasil dari uang parkir, tapi kita ngasihnya dengan tidak ikhlas. Itu seperti api itu yang menyala di tubuhnya itu, karena tidak apa? Ikhlas. Maka kasihlah ia hanya sebatas apa? Meminta. Oh ya, namanya min haitsu wad'il yad itu. Uang itu didapat dari mana? Keharaman itu uang didapat dari mana? Apakah hasil dari jual beli? Apakah hasil dari meminta? Kalau dari hasil meminta, kita harus pastikan bahwa itu adalah memang dari orang yang ikhlas. Contoh lagi yang tidak ikhlas, kamu coba makan. Ada orang makan, temennya datang, ayo makan. Padahal tawaran itu hanya untuk apa? Bastul wajhi, istilahnya itu apa? Hanya untuk biar pantas gitu aja. Padahal sebetulnya kalau makan itu juga nggak baik dan kamu nggak mau karena makannya sedikit. Tapi karena ada teman kamu, ayo makan yuk. Kalau ngomong ayo makan ini, akhirnya teman kamu langsung ikut makan, sedangkan hati kamu tidak ikhlas, maka yang dimakan juga neraka. Seperti hanya api yang menyala. Makanya kamu usahakan ikhlas. Kalau nggak bisa nawarin ya diem aja. Makanya kalau ada tawaran seperti itu, kategorinya apa? Apakah dia ikhlas? Apakah dia tidak ikhlas? Apa kategorinya hanya sekedar menawari biar apa? Pantas. Makanya hati-hati itu. Makanya min haitsul wad'i min haitsul yad itu seperti itu. Uang itu apa? Makan itu dapat dari mana? Istilahnya kayak apa? Kayak apa? Hanya sekedar ngomong bahasa Jawanya itu kembang lambe. Tahu? Bunganya apa? Bunganya lambe, bunganya mulut. Berbunga aja sebutnya, tapi kan enggak semestinya. Ada teman saya ya datang, ayo makan yuk. Padahal ngomong kayak gitu buat pantes-pantesan doang. Ternyata ikut makan, akhirnya habis. Wah, kalau di Lirboyo makan semua, bahkan bawa makanan dari rumah ke sana aja udah nggak ikut makan. Makanya berusahalah untuk selalu ikhlas. Kasihan kalau nggak ikhlas itu, yang dimakan itu api. Ya, gitu ya. Wa minha di antara tandanya juga wujudul dzulmati, adanya sifat apa itu? Wujudul dzulmati yaitu adanya apa? Kegelapan fil qalbi, dalam hati, gelap gulita.
suwung. Kalau dia jomblo pasti suwung terus, apalagi ya nggak terbuka, makanannya haram gara-gara jomblo. Karena apa? Terjadi kegelapan, nggak ada penerangan di hatinya, makanya jadi jomblo. Watakli, kata teman saya itu jomblo itu bukan nasib tapi pilihan. Biar apa? Jomblo itu bukan nasib tapi pilihan, ya menggembirakan dirinya sendiri. Wasakli dan berat fitobiati dalam watak kata ka'annaman, maksud teman saya yang belum nikah, bukan buat pacar-pacaran, wah bahaya. Hatta ka'annaman sehingga seperti orang akalahu yang memakan akalahu yang memakannya ka'annamin akli ya, seakan-akan makanannya aklun makanan memakan ya, seakan-akan makanannya aklun memakan rososon timah. Wes pokoknya ketika dia makan terjadi hatinya gelap gulita seperti apa setelah makan apa tembaga atau makanan apa itu besi. Wa minha ayyakuma, yaitu bangun minan naumi dari tidur. Fayang kuthu, maka ia diam saatan sejam atau setengah jam hatta yastaiqadha, sehingga dia baru sehingga ia baru apa merasakan bangun. Jadi setelah bangun kok teler ngenang ini kayak buru nggak jelas. Bangun tidur dia gini sampai setengah jam namanya. Wah ini nggak jelas orang ini, kayak orang gila itu. Setelah setengah jam baru dia sadar, iya ya saya baru bangun tidur. Wah ini alamat apa? Makanannya nggak jelas. Jangan kayak gitu. Kama yaqa'u, seperti halnya yang terjadi liman pada orang yakulu yang memakan riba, makanan riba. Makanya apa? Tahu ya ungkapan hada min fadli rabbi, ini adalah dari pemberian Tuhanku. Jangan dibaca hada min fadli riba, ini adalah dari pemberian riba, jangan. Wa minha, dan diantaranya antal aba, yaitu kamu bermain antat aba, orang bermain, yaitu kamu antat aba merasa berat nafsu makan. Fayataqayya'ahu, maka memutahkannya kohron dengan terpaksa. Pengen mutah lah, bis makan kok menjadikan pengen mutah ya. Min ghairi mu'alajatin, tanpa adanya bisa diobati. Fa'lam, maka ketahuilah ya akhi, hai temanku, ya akhi, hai temanku, wala taghfal,
Wala taufal dan janganlah kamu lalai antafti syihadil lukmah dalam meneliti setiap yang kamu telan. Antafti syihadil lukmah dalam meneliti setiap yang kamu telan. Setiap kamu yang telan itu kamu harus apa? Meneliti dapatnya dari mana, jangan-jangan dapat dari yang enggak jelas. Fainahu maka sesungguhnya maka sungguhnya makanan itu al-atobu rusak. Wala takul ya. Dan janganlah kamu makan to'amaman makanannya orang layatawarra'u yang tidak menjaga fi kasabihi dalam kerjanya walau annahu dan apabila ia ghadaba benci minka dari kamu wala taltafit dan janganlah kamu menoleh ilaihi padanya wala liqauli dan tidaklah karena ucapannya kasarta kamu menghancurkan khatirona hati saya. Wahadal amru dan perkara ini qalla sedikit man seseorang yatanabbahu yang merasakannya mimma syaikhi hadal asri dari guru-guru kita zaman ini. Kolam sedikit ya, man orang yatanabahu yang mengingatkan, yatanabahu yang mengingatkan lahu padanya min khatirihi dari mimma syaikhi hadal asri dari apa? Dari guru-guru kita zaman ini. Bal ba'duhum bahkan sebagian mereka yang kulu memakan min tu'amil masakin dari makanannya orang-orang miskin. Wa idza lamu dan jika mereka wa idalamuhu dan jikalau mereka menanyakannya qala berkata khiftu saya khawatir an aksura saya menghancurkan khatirahu hatinya. Wa ma abdul haqqi ta'ala dan tiada hambanya Allah ta'ala bisyai'in sesuatu abdul lebih utama min jabril khawatiri dari menambal hati. Wahada dan ini semua minal jahli dari kebodohan biqawaidi syariat di dalam kaidah syariat. Urusannya makanya apa? Urusannya karena makanan.
wala farqa dan tiada beda bainahu ainaidin di saat itu bainahu di antaranya wa bainaman dan di antara orang azima yang bertujuan alaihi padanya azima yang bertujuan alaihi padanya syakhsun seseorang ya yashriba yaitu yang minum ma'hu besertanya al-khamra khamr walau qala maka jikalau ia mengucapkan innama syaribtu sesungguhnya saya meminum jabran karena untuk menambal untuk apa menyenangkan jabran itu apa jabran karena untuk menyenangkan li khotirihi pada hatinya hadadna saya menghukumi gitu hadadna saya menghukumi walam nukbal dan tiada kita terima minhu darinya walam nukbal dan tiada kita terima minhu darinya udron sebagai udur wa hakamna dan kita menghukumi bifiskihi dengan fasiknya fa'lam ketahuilah dzalika itu semua ya akhi ya saudaraku fa'lam ketahuilah dzalika itu semua ya akhi ya saudaraku ini ya setiap kamu mau menelan makanan jangan lupa meneliti dari mana makanan itu ada dan meneliti apakah benar-benar makanan itu apa halal diteliti. Kalau tidak kamu teliti makanan itu akan merusak diri kamu ya makanan itu akan merusak diri kamu dan jika sudah diketahui segera muntahkan makanan itu jika tidak bisa seperti siapa Sayyidina Abu Bakar tadi masukkan tangan kamu sampai terjadi terus itu pasti keluar. Kalau tidak keluar berarti dia sudah menyatu di perut, sudah istighfar aja. Karena ini sering terjadi. Banyak orang mengatakan dia tidak sempat meneliti makanan karena yang mengajak itu teman-temannya. Sehingga ketika teman-temannya mengajak makan, seumpama kamu ya ketemu teman kamu daerah mana gitu, padahal teman kamu itu sudah tahu bahwa teman kamu di misal ya sekolah di Jakarta kan banyak ya, ada sekolah di sana ternyata yang teman kamu sekolah di sana itu ternyata apa? Tidak pernah mengaji umpamanya, tapi ketemu di jalan kamu diajak makan, mau menolak itu sungkan, mau makan tapi kita juga ragu, akhirnya ya saya makan aja lah, mumpung enak. Biar dia juga suka, biar dia juga apa? Suka dengan kita dan kita tidak menyakitinya ketika kita menolak, ya kan? Kalau kita menolak malah menyakiti. Tapi tidak pernah kamu teliti dari mana makanan itu ada. Maka ini semua tiadalah udzur, kata siapa? Kata Imam Syaroni. Bahkan ini bisa dijadikan apa? Bisa menjadi barang haram jika itu terjadi. Alasan untuk menyenangkan yang menawari itu tidak dianggap alasan itu. Tetap kamu harus apa? Meneliti dari mana makanan itu ada dan makanan itu benarkah halal. Loh, saya itu ditawarin kok, saya nggak enak kalau nggak ikut makan. Kamu harus tetap menanyakan, kata Imam Syaroni dalam kitab ini. Khawatir nanti yang kamu makan itu akan tumbuh menjadi daging kamu, tumbuh dari harta haram. Itu lebih bahaya daripada kamu hanya mempedulikan apa? Agar dia tidak sakit hati pada kamu. Itu ya harus kamu tanya. Bahaya banget masalahnya gitu. Kata Imam Syaroni tiada udzur kayak gitu. Ngerti udzur ya? Udzur itu hal-hal yang diampuni. Apakah saya bisa terampuni dengan kondisi seperti itu, di mana saya ikut makan itu hanya gara-gara ingin apa? Mengenakkan teman saya yang karena menawari saya. Kalau saya tolak dia pasti malu lah, ya kan? Kalau saya tolak dia pasti malu. Saya dibenarkan nggak ini kayak gini? Kata Syaroni, hal itu tidak pernah dibenarkan. Kamu harus tetap menanyakan dari mana itu makanan dan apakah benar-benar halal, ya.
Wahdar Wahdar dan takutlah aidon juga minal hayai dari malu atau yang tabiat. Fa'innahu maka sesungguhnya ma'dudun dianggap min jumlatil kibri dari jumlahnya kesombongan indal qaumi menurut suatu kaum. Udah sampai sini aja ya. Semoga kita dijauhkan dari memakan harta haram. Amin.